Selamat datang di channel Inilah Story Official. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya Gigi Tama dan rekan saya Vidi Goci. Bang Vidi. Malam ini kita akan mendengarkan pengalaman atau cerita mistis dan cerita seram dari Dewi Sekar Kandil yang sudah berada di sebelah saya ini. Selamat malam Dewi Sekar. Ya, teman-teman, Dewi Sekar Kandil ini punya pengalaman mistis yang sangat luar biasa dan sangat menyeramkan. Betul ya, begitu ya Pak Widi ya? Iya. Nah, langsung saja Dewi Sekar Kandil mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman Inilah Story Official. Inilah Story Official. Cerita-cerita misteri yang sangat luar biasa ini seperti apa kira-kira? Yang mau diceritakan cerita misterinya itu pengalamannya yang seperti apa? Yang mungkin bertemu dengan sosok makhluk astral, begitu ya Bang Widi ya? Atau mungkin apa ya, diganggu atau gimana gitu? Bertemu dengan sosok makhluk astral. Iya. Iya. Pengalamannya hampir setiap hari selalu bertemu dengan sosok makhluk astral. Itu sosoknya apa aja? Sosoknya seperti apa aja? Iya. Ya, yang seperti pada image orang-orang di khalayak umum pada umumnya yang melihat seperti buntelan putih, dibilangnya poci atau mbak pun, atau yang tinggi besar, yang berbulu, atau yang siluman, atau yang apa, penampakan. Dan itu terlihat tanpa kasat mata, tanpa ada pembatas. Itu ketemunya pas saat di lokasi mana? Saat itu pertama kali saya baru bisa melihat, baru bisa diberikan istilahnya penglihatan dunia lain. Di saat usia 30 tahun, dengan tiba-tiba saya harus bisa melihat dunia lain tanpa ada sekat satupun, pembatas satupun. Jadi saya bisa melihat seperti ini. Jadi tiba-tiba bisa melihat gitu ya Mbak? Iya. Rasanya gimana? Apakah takut atau gimana? Bukan hanya takut lagi, antara takut, ngeri, jijik. Luar biasa teman-teman ya. Bisa melihat makhluk astral tanpa sekat apapun. Jadi sangat jelas gitu ya. Jelas sekali, seperti kita melihat seperti yang di dunia manusia biasa. Dan itu benar-benar yang, tapi mereka tidak mengganggu, mereka hanya biasa saja. Mereka berlalu lalang, mereka berkomunikasi, seperti itu. Jadi seperti layaknya orang biasa gitu ya. Iya. Nggak ada yang jahil ganggu itu atau ngikut sampai rumah atau gimana? Oh, banyak sekali. Tapi posisi waktu itu saya lagi kos di Jakarta ya. Jadi di kos itu, di satu kamar saya itu, saya melihat di atas lemari itu ada Mbak Put itu lagi duduk dengan rambut yang terculai, wajahnya rusak separuh. Dia hanya bisa melihat gini kan, dengan tatapan kosong. Melihat ke jenengan gitu? Iya, melihat ke arah saya nggak bisa. Hanya gitu saja. Tersenyum ya Mbak ya? Iya. Terus Anda sendiri gimana itu waktu itu ketika berpapasan di kamar ya? Ya, itu di kamar. Di Itu kamar kos. jenengan gimana itu Anda ketika saat itu? Karena saya baru punya pengalaman yang baru ya, dan saya itu fobia dan saya itu penakut. Ya jelas saya takut. Terus setelah
setelah momen bertemu itu, apakah dia masih di situ aja atau hilang atau gimana? Oh enggak, mereka nggak hilang. Mereka tetap di situ. Mereka tetap ada tempatnya, karena itu memang tempatnya dia di situ. Jadi ya tetap ada di situ. Di depan saya ada pocongan berdiri dengan wajah yang rusak, dengan bau yang nggak enak. Di kamar mandi pun juga ada. Begitu saya keluar itu juga ada siluman yang lalu lalang, ada kakek-kakek, ada yang wajahnya rusak, ada ya yang seperti itu semua. Ada anak kecil berlari lagi. Biasa ya teman-teman ya. Jadi itu saat lihat siluman itu, siluman dari mana kira-kira? Apakah memang di daerah situ, di kos-kosannya, atau memang? Jadi satu kos itu ada semua. Begitu saya keluar di jalan pun juga ketemu, ada semua. Jadi saya seperti orang gila. Setiap kali saya jalan, misi, numpang lewat. Orang lihat, ini gila ya. Iya, iya. Ah, ini ya. Dan itu terus tanpa kontrol saya. Keluar masuk badan saya, entah itu saya jadi siapa, entah itu saya jadi siapa. Oh, jadi memasuki dan menjadi karakter lain gitu ya? Iya. Dan saat itu, pada saat kerasukan itu, apakah ada yang nolongin atau temen atau gimana? Nggak ada. Nggak ada, berarti sesuai keinginan mereka, pengen keluar ya keluar, pengen masuk itu. Terus gimana itu Mbak? Bisanya itu hilang atau bisa terkendali itu gimana? Kebetulan waktu itu saya kan mualaf, saya hanya bisa, saya belum hafal sih sebenarnya. Katanya dengan ayat kursi itu akan mengusir. Ternyata tidak. Mohon maaf, itu pengalaman saya. Dengan ayat kursi, saya melafalkan ayat kursi, itu entah saya tidak tahu itu wiridan berapa banyak. Saya dalam satu malam itu semakin jelas mata saya. Dan itu saya 3 hari, saya tidak keluar kamar, saya hanya di pojokan dengan rasa takut dan hanya baca ayat kursi semakin jelas, tapi mereka tidak berani mendekat. Oh, jadi mereka dengan dibacakan seperti itu bukan menjauh atau apa, tapi cuman Ngeliatin ya, dari jauh gitu. Ya, mereka hanya melihat dari jauh. Mereka tidak berani ganggu. Cukup seram ya teman-teman ya, melihat sosok astral selama berhari-hari tanpa sekat apapun dan tanpa didampingi oleh seseorang yang bisa bentengi gitu ya. Tanpa. Nah, terus saat itu ada kepikiran ini nggak, dapat bisa merasakan apakah ini indigo atau gimana itu? Enggak sama sekali. Enggak, saya pikir saya gila. Terus saya kemudian karena saya baru kenal dengan suami saya, terus dengan sahabat saya yang sekarang sudah meninggal, orang Malang, mereka backup saya dari jauh. Akhirnya saya memutuskan untuk menemui suami saya saat itu pertama kali untuk mengetahui saya itu kenapa. Dan dari situ saya dibimbing sampai sekarang. Akhirnya bisa mengontrol ya? Bisa mengontrol. Suami gimana Mbak saat itu? Apakah ada rasa untuk ini gangguan atau memang dapat karunia, memang dapat kalau bisa dibilang kemampuan itu memang itu gimana Mbak? Keluarga atau suami, terutama suami itu sempat ada rasa gini khawatir atau takut gimana? Enggak, suami tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut, tapi dia membantu untuk membimbing supaya lebih terarah lagi, supaya saya tidak takut. Kemudian setelah berjalannya waktu,
kita dilatih oleh seseorang untuk bisa mengontrol, untuk kita bisa memahami bagaimana kehidupan di dunia astral itu. Jadi kita harus tahu sampai pada akhirnya, yaitu kita sering ikut jelajah-jelajah malam, kita mau tahu dunia malam yang di tempat-tempat yang angker itu bagaimana gitu. Oh, berarti sempat melakukan penelusuran gitu? Oh ya, sering. Kemana aja itu Mbak? Di antaranya? Di Gombel. Kalau di Semarang ya, di Semarang itu di Gombel. Terus ada yang dinamakan itu Villa Pesugihan, Villa Sinotoro. Itu kalau aku bilang yang terseram sih, yang terangker, yang terseram di dua tempat itu, yang benar-benar yang memang aku benar-benar yang sebenarnya it's okay sih, cepat aku bisa bilang aku give up. Aku tidak mau berlama-lama di sana. Villa Pesugihan. Villa Pesugihan Sinotoro, Gombel, Rumah sakit terbengkalai gitu? Untuk rumah sakit terbengkalai itu ada di Solo. Oh, di Solo. Iya, kalau itu di Solo rumah sakit yang terbengkalai, terus ada pabrik gula, terus kita juga pernah menelusuri daerah. Kita sih bukan cuma yang angker-angker juga sih, kita juga menelusuri kisah-kisah sejarah tempat-tempat, istilahnya tempat-tempat yang dulu itu bersejarah. Itu kebanyakan sih di Surabaya, bukan Surabaya sih, daerah Jawa Timur. Jadi untuk peninggalan Majapahit ya. Itu kita penelusuran di sana, bagaimana kisahnya, kita merasakan kesedihannya, kita tahu bagaimana perjalanannya. Nah, untuk perjalanan sendiri itu apakah ada pengalaman yang tadi kan bilangnya emang dua tadi ya di awal itu ya, yang mana tadi? Villa sama di Bukit Gombel. Itu yang paling menyeramkan menurut Anda ya. Nah, itu pengalaman di sana itu seperti apa Mbak? Yang dikatakan Anda itu bahwa itu paling menyeramkan. Paling menyeramkannya karena saya benar-benar melihat makhluk astral yang memang benar-benar yang ada di sebelah saya, yang benar-benar berinteraksi tanpa ada sekat sama sekali, dan itu yang saya tidak pernah familiar gitu. Jadi saya tidak pernah berkomunikasi, tidak pernah tahu ya dengan makhluk itu. Jadi yang benar-benar yang sangat mengerikan, yang aku pun juga saat itu udah dalam posisi yang aduh kok gini, aduh kenapa harusnya ini nggak ada, kenapa ini ada. Ini benar-benar di sebelah gitu, dalam posisi yang dia istilahnya jalannya itu merangkak. Bukan merangkak sih ya, gimana ya, kayak orang tiarap gitu ya. Yang wajahnya seperti ini, rambutnya begitu. Sosok perempuan berarti? Iya, sosok perempuan yang benar-benar jalannya ngesotnya kakinya itu ya, benar-benar yang ngesot. Bahkan lutut jalannya gitu ya? Kayak gini ya, jadi kayak gini, yang benar-benar kayak gini. Ya, niatnya kayak gini. Serem dulu. Gitu. Jadi benar-benar hanya cuma kayak gini. Itu melihat ke arah? Melihatnya hanya ke arah aku aja gitu, yang gini. Itu pas momen apa Mbak itu Mbak? Itu saat itu momen kita istilahnya kita kan ada fase beberapa menit di situ, 5 menit atau 10 menit kita untuk merasakan istilahnya momen-momen interaksi dengan makhluk-makhluk astral yang ada di situ. Yang terkenalnya di situ ada tempat untuk pembuangan mayat, pembunuhan dulu. Yang di lokasi mobil itu ya? Jadi di situ ada kamar-kamar. Iya. Yang bekas kamar itu ada satu di pojokan yang memang benar-benar yang auranya sangat negatifnya sangat kelihatan. Ya.
yang benar-benar yang ini. Dan itu yang paling sebenarnya yang paling benar-benar menunjukkan eksistensinya hanya itu ya. Ada juga sih yang saat itu kita nggak ada bawa anak kecil, nggak ada yang bawa anak kecil, tapi di situ ada yang melihat ibu-ibu bawa anak kecil. Oh, jadi saat di lokasi itu sama tim nggak ada anak kecil, tapi di sana ada ibu-ibu yang bawa anak kecil. Menggandeng anak kecil gitu. Itu kondisi gelap semua atau ada cahaya apa gitu? Tidak ada cahaya sama sekali, jadi itu Kondisi gelap. Kondisi gelap. Jadi kita di situ posisi yang kondisi semua mati lampu, kita hening gitu. Jadi kita benar-benar ngerasain. Dari situ saya benar-benar ngerasa saya give up. Saya memberikan kode, saya give up. Nah, di situ juga katanya saat saya bilang saya tidak kuat, give up, ada yang lempar batu. Yang kena teman saya, yang benar-benar itu katanya kena, benar-benar kena di mukanya sini, dia merah, dia kelempar batu. Padahal ditanya, lempar? Enggak ada. Seperti itu. Untuk timnya sendiri itu berapa orang pada saat itu? Pada saat itu timnya kita lagi nganterin orang-orang yang dari ini 7 orang ya. 7 7 orang ditambah dari yang itu yang dari Jogja 7 orang. Kita sendiri yang dari Semarang itu ada kira-kira juga 4 orang ya. Jadi 11 orang. Oh, 11 orang ya. Jadi itu momennya ketika di situ itu 11 orang, terus di sana itu berdiam diri seperti itu apa Ya, gimana? jadi awalnya kita di sana tuh kita coba explore aja sih. Kita explore gitu. Ya, katanya ini di sini hampa. Katanya ini dulu bekas ini, kita explore, setelah itu kita bener nggak sih gitu di sini. Kita hanya ngerasain kita ngerasain energinya. Oh, di sini energinya memang lebih banyak energi negatif gitu kan. Gitu. Di sini banyak energi negatif. Di sana yang paling kuat. Oke, di sana kita coba untuk kita selain kita explore, yuk kita di sana hening sejenak, semua matikan lampu, kita rasain ada yang punya pengalaman apa nanti, ada yang merasakan apa di situ. Jadi ya di saat itu juga. Jadi mendapatkan jackpot ya. Iya. Bukan jackpot lagi kalau itu. Bonus spesial. Nah, Sebelah persis itu ya. Kalau sebenarnya ada di sebelah persis seperti gini gimana rasanya? Aduh, serem bro. Nah, Jadi coba bayangin teman-teman di sebelah kita itu ada sosok perempuan dengan rambut panjang tiba-tiba hadir di sebelah kita itu, aduh rasanya udah lari bro. Dan itu untuk hantunya sendiri itu apakah Anda istilahnya kepo itu sosok apa gitu di situ gitu loh. maksudnya hantu. Maksudnya misalkan itu apakah itu emang penghuni di situ atau mungkin emang kan tadi bilangnya kan itu emang lokasi Arwah gentayangan maksudnya gitu. Jadi gini, yang apapun yang ada di sana itu mereka adalah penduduk di sana. Mereka sudah berdiam di sana jauh sebelum kita mungkin sebelum kita explore di sana atau sebelum kita lahir, atau itu mereka sudah ada di sana. Jadi memang itu tempat mereka gitu. Jadi mereka seakan terusik. Ngapain sih lo di sini? Ngapain sih lo musik gue? Ini kan bukan tempat lo. Ini kan ini bukan tempat manusia. Ngapain lo pakai musik-musik gitu? Jadi mereka merasa terusik. Jadi mereka memberikan eksistensinya. Ini lo gue. Gitu. dengan wujud nyata seperti itu ya. Dengan wujud nyata yang seperti itu. Sempat komunikasi nggak Mbak waktu itu? Atau hanya langsung stop, pindah tempat gitu? Jadi saat itu kan ini sebelah saya perempuan, rambutnya pendek. Sebelah saya juga perempuan, rambutnya pendek. Jadi kita bagi kan di hadapan ini, jadi ini lorong gitu kan. Yang di sini melihat itu dipikir saya. Yang di sini melihat itu dipikir saya pindah tempat. Tapi saya melihat itu bukan saya.
Jadi itu makhluk lain. samping-sampingnya itu dua cewek di samping Mbak itu rambutnya pendek. Ya, Tiba-tiba muncul sebelah Mbak sosok rambut panjang. ya rambut panjang yang tadi jalannya seperti itu, ngeseker seperti itu, dengan mata yang tajam, wajahnya rusak, dengan tatapan yang tajam, yang ingin istrinya ingin mengkomunikasikan, ngapain sih lo di sini? Jadi Buat apa sih lo di sini? Marah. Jadi mereka tuh nggak suka. Terus saat itu tim gimana Mbak? Langsung lanjutkan ke lokasi selanjutnya atau pulang? Karena di situ kita sudah energi negatifnya yang sudah terlalu besar, kita memutuskan untuk stop cut di sini karena kita tidak akan bisa meneruskan lagi kalau memang itu mereka sudah merasa terusik gitu. Jadi kita saling menghormati aja. Kita ke sana, kita bermaksud tidak mengusik, tapi kalau mereka merasa terusik sudah berarti mereka tidak welcome. Lebih baik kita pulang. Karena nanti akan terjadi benturan energi dan akhirnya nanti tidak akan pernah berhenti. Mereka yang terus ganggu kita, nanti ada yang sakit atau apa gitu. Jadi kita tidak mau sampai terjadi seperti itu. Setelah pulang dari lokasi mobil itu ada nggak Mbak tempat lain yang pengalaman di tempat lain yang sangat menyeramkan, atau bahkan ada nggak yang lebih seram dari lokasi Gombel tadi? Mungkin Villa Pesugihan tadi. Oh iya, Villa Pesugihan ya. Ya. Tadi sempat give up. Itu give upnya karena apa Mbak? Apa ada sosok siluman atau apa? Villa Pesugihan tadi ya. Iya. Jadi ceritanya gini, kalau di Villa Pesugihan itu juga sama sih, kita juga apa yang kita lakukan juga sama explore. Sama ya explore, kemudian diem di tempat sepi itu ya. Sebenarnya itu satu rumah yang dibuat dengan perabotannya masih Komplit. baru semua, masih baru semua, dan itu hanya dibuat terus ditinggal oleh pemiliknya. Hanya ada si penjaganya rumah ini aja, dan penjaga rumah ini nggak pernah berani masuk gitu, nggak pernah berani masuk. Jadi saat kita masuk ke sana, baru dia tuh tahu, oh ternyata seperti ini toh, baru kali ini berani masuk. Jadi di dalam itu rumah tidak ada pencahayaan sama sekali, tidak ada ventilasi, tidak ada jendela yang terbuka, tapi di tengah-tengah itu ada bangkai burung. Bangkai burung? Ya. Bangkai burung. Sengaja diletakkan di situ atau? Di tengah-tengah itu ada bangkai burung, bukan hanya satu. Oh, burung apa itu Mbak? Ya kita tidak tahu itu burung apa, karena kan sudah menjadi bangkai yang memang sudah tinggal tulang-tulang. Ada yang tinggal tulang, ada yang hanya bulu sama tulang gitu. Oke, itu burungnya sengaja diletakkan oleh seseorang atau memang? Itu tidak pernah terbuka, tidak pernah ada yang membuka. Nah, berarti dari mana burungnya? Nah, itu yang jadi pertanyaan, dari mana burungnya? Kita bertanya, situ bertanya. Terus saya tanya sama siapa coba? Mungkin tadi kan sebentar, saya akan menarik mundur lagi dari rumah pesugihan. Nah, bisa dikatakan rumah pesugihan itu kan berarti ada seseorang yang ke sana meminta sesuatu kepada penunggu sana, melakukan transaksi yang terlarang, perjanjian yang dilarang oleh agama ya kan. Berarti rumah tersebut kan sempat didatangi banyak orang-orang yang melakukan pesugihan gitu kan. Oh, bukan seperti itu ceritanya. Oh, jadi bagaimana ini? Jadi ceritanya satu orang ini, satu keluarga ini, dia memang membuat rumah ini hanya untuk menjadikan tumbal. Yang dijadikan tumbal itu keluarganya atau anaknya sendiri atau gimana? Kalau itu kita tidak tanya, sesuai penelusuran kita juga keep ya, karena saat itu kita tidak ingin lebih dalam lagi, kita hanya ingin mengeksplor itu kenapa gitu, dan ada apa gitu kan. Terus di saat itu ada satu ruangan yang
benar-benar itu tidak bisa dibuka. Saat kita lihat, kita intip di lubang kunci, itu ada kuncinya di dalam. Itu tidak bisa dibuka, tidak ada yang bisa buka. Saat teman saya mencoba untuk membuka, baru mau pegang, dia langsung kepentang. Berarti ada yang dorong gitu ya? Ya. Dan saat itu host dunia lain pun juga melakukan yang sama. Oh, itu pintunya dipasang apa, mantra atau gimana ini? Kalau menurut pandangan dari Mbak Dewi sekarang. Kalau dari penelusuran makhluk astral ya, di sana memang ada penunggunya. Jadi memang dialah yang Dipasang. yang menjadikan perjanjian antara si punya ini dengan dia, makhluk itu ya. Dengan makhluk itu. Jadi memang benar-benar itu benar-benar nyata gitu. Jadi yang membuktikan itu juga bukan hanya kita gitu. Tapi waktu itu kan juga pernah dipakai untuk syuting dunia lain dan host dunia lain itu dia juga penasaran, dia pengen nyoba, dan ternyata terjadi juga sama. Jadi sebelum megang pintu itu sudah terpentang. Kalau secara logika sih ya sulit dicerna ya Pak ya. Pintu tidak ada aliran listrik, dipegang, yang megang mental. Jadi penasaran nih Pak. Kita ke sana? Boleh. Tunggu aja tanggal mainnya. Tapi kalau misalkan nih kita tim dari Mbak Dewi Skarwolan itu Dewi Sekar Kandil, maaf ya. Tim itu misalkan ada yang istilahnya yang mencoba lebih dalam lagi untuk atau mengorek informasi di sana, itu gimana Pak? Apakah sebahaya di Gombel atau lebih bahaya situ? Lebih bahaya ini sih karena ini kan kita seperti mengusik satu perjanjian ya. Ini kan pesugihan ya. Jadi itu akan kembali. Jadi siapapun yang mencoba untuk mengorek atau lebih masuk ke dalam lagi itu sama aja mengganggu perjanjian mereka. Gitu. Jadi itu tidak bisa tidak bisa kita ungkapkan gitu. Karena itu kan satu perjanjian, satu rahasia. Jadi cukup kita tahu di situ bahwa itu memang ada tumbal di situ. Dan sempat sih teman yang mencoba mengeksplor dan memblow up ke umum gitu kan. Dia dalam mimpi dia didatangi oleh seseorang yang ada di foto itu, yang di rumah itu, dengan membawa 3 anjing, tapi kepala manusia, ya, dalam mimpi. Ya, dan itu langsung menyerang dan menggigit tangannya. Dan saat dia bangun, gigitan itu ada. Dan dia sempat sakit selama 2 minggu. 2 minggu? Ya. Sakitnya itu sakit gimana itu? Ya sakit, secara medis tidak dinyatakan dia sehat-sehat saja, tapi dia sakit. Itu berarti gangguan dari makhluk astral ya? Iya, jadi itu hanya satu peringatan. Istilahnya gini, kalau orang bahasa ininya ya, lo ngapain sih lo ganggu gue gitu? Gue nggak ada urusan sama lo kok, lo ganggu gue, ini bukan urusan lo gitu. Berarti makhluk seperti itu bisa Mbak datang di mimpi kita kemudian melukai, bisa di dalam mimpi dan di dunia nyata terluka juga ya? Bisa bisa, tapi tingkatannya Hmm. itu tingkatannya ya. Jadi
Makhluk astral itu juga bisa sih sebenarnya dia menggerakkan dengan ini mengibaskan atau apa, hanya sekedar memberikan tanda itu sebenarnya ada, bisa gitu. Menggunakan barang-barang itu ya. Karena kan itu kan mereka punya energi, itu kan mereka hanya berbentuk dengan energi tok gitu sebenarnya, bukan bentuk manusia, bentuk ini Iya. ya. Kalau ditelusuri lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, itu hanya sebuah energi. Sulit diterima dengan akal sehat ya. Iya. Pokoknya itulah, kita di luar apa namanya, nalar dan kemampuan kita, Mas. Ya. Ya. Jadi saat itu di Villa Angkar itu atau rumah Sujon itu langsung saat megang pintu itu, temennya megang pintu langsung stop di situ, Mbak? Atau Oh enggak, sempat- itu kan ada 2 lantai, Hmm. ada 2 lantai gitu. Jadi ada 2 lantai. Akhirnya kita skip di situ. Oke, kita naik aja. Kita naik. Akhirnya kita sama-sama kita naik. Kita skip untuk lokasi situ. Kita naik. Nah, di saat kita naik itu ada seseorang yang melihat sosok sama seperti suami saya. Padahal suami saya sudah naik. Tim tadi itu ya. Ya, dari tim. Ngomong-ngomong itu ketika di Villa Pesugihan itu timnya berapa orang, Mbak? Itu ada kira-kira kita 12 orang. Oh, 12 orang ya. Kita 12 orang itu. Jadi saat di atas. Jadi dan aneh di atas itu juga gini. Kita naik ke atas di lantai 2 itu. Jadi seolah-olah jadi kita naik di situ. Kita jalan di situ tuh ruangannya tuh seperti kita goyang. Kayak gempa apa gitu? Iya. semuanya merasakan. Iya. Oh, merasakan. Oke, itu efek dari apa, Mbak? Apa gangguan dari makhluk Kita astral? kita tidak tahu itu efek dari gangguan makhluk astral atau itu memang kontur dari bangunan itu, kita juga tidak tahu. Karena kan juga posisinya kita baru ke situ, terus posisinya gelap gitu, kita tidak tahu bagaimana ininya ya, untuk kontur bangunannya. Ya, situasinya seperti apa ya? Tapi saat kita explore di kamar-kamar itu banyak sekali kamar gitu, di lantai 2, di lantai 1 tuh banyak kamar, ada kamar gitu. Itu bednya itu baru semua dan masih ada plastiknya. Semua perabotan masih baru. Baru. Tidak pernah ditempati lagi. Masih sebuah misteri ya, Bro? Ya. Dan itu rumah Villa Pesugihan itu Kita sudah nyebutnya nggak Villa ditempati. Pesugihan. Apakah tahu tahun berapa mungkin? Kok Tahun- barangnya masih baru? gitu? Tahun berapanya kurang tahu, Berapa? tapi itu kayak sudah berpuluh-puluh tahun ya di situ ya. Oh. Karena saya selama tinggal di sini aja itu sudah hampir 10 tahun. Itu katanya sudah Terjadi. sudah ada gitu. Ya, Itu sudah ada, sudah dibangun gitu. Tuh. Biasa. Dan itu juga kita ada satu lantai yang beda sendiri ubinnya, dan disitulah yang menjadi misteri juga. Dari situ kita juga oke, skip aja deh, kita tahu yang mungkin mempunyai kelebihan untuk bisa mengeksplor, silahkan dieksplor, tapi jangan di blow up. Cukup ya kita yang tahu, karena kita di situ udah ngerasa terancam. Kitanya yang terancam. Oke, skip. Setelah kita merasakan, kita mencoba untuk berinteraksi, itu biasanya 5 menit sampai 10 menit, kita hanya 3 menit nggak sampai. Kita skip. Udah. Itu maksudnya lantai yang misalkan putih, dia warnanya merah sendiri gitu, satu kotak ubin gitu. Kalau warnanya kita nggak tahu, cuma kalau seperti kosong. Oh, kosong. Tanah gitu, Bang? Atau semen Ada gitu? kan, kita gini kan, kalau kita giniin ini isi. Padat ya? Jadi ini kita Oh, gini seperti dalamnya itu kosong. kopong gitu. hanya satu itu toh.
dan kita ngerasain di situ energinya benar-benar energi yang rasanya pengen nangis, rasanya yang benar-benar pengen teriak gitu, pengen nangis, pengen yang benar-benar yang kesedihan yang benar-benar yang mendalam gitu. Berarti mendapat gambaran di masa lalu gitu, atau jadi, mendapatkan gambaran kejadian di rumah itu. Ya, mendapatkan gambaran yang kejadian di rumah itu, dan juga kita merasakan energi yang benar-benar yang sangat menyayat hati gitu. Jadi oke, skip aja deh, kita di sini kita yang terancam, bukan mereka yang terancam, tapi kita yang terancam. Ayo kita keluar dulu baru kita bercerita. Jadi saat ini kita selesai, kita sudah netralisir semua, setelah itu kita kembali ke keluar dari tempat itu jauh, terus kita baru ngobrol pengalamannya apa, ternyata hampir sama, dan itu yang benar-benar mengerikan, berkesan. Bukan hanya berkesan, karena terornya sampai kita selesai explore di sana. Jadi kalau yang namanya kita explore itu pesugihan untuk tumbal, untuk apa, kita lebih baik skip. Jangan kita lebih pengen tahu lagi apa sih ininya gitu, karena biarlah apa yang menjadi ininya mereka, menjadi keperluan mereka, kepentingan mereka, cukup mereka aja. Kita hanya datang ke situ, saat itu kita hanya pengen tahu aja, jangan ikut campur urusan mereka. Jangan terlalu mendalam lah ya. Jangan terlalu Poin-poinnya aja ya. Poin-poinnya aja. Nah tadi satu lagi nih Mbak, kembali ke cerita yang temennya Mbak tadi, lihat sosok suami Mbak dibawa padahal sudah naik. Itu terus gimana Mbak? Apakah diajak ngobrol tahunya tuh gimana? Enggak, jadi selama di sana kita tuh lebih banyak diam ya. Jadi di sana tuh kita lebih banyak jadi masih ternyata di belakang masih ada Mas Seto. Ya udah, dia jalan aja gitu loh. Tapi begitu dia tahu dia di bawah, kok ini sudah di sini gitu. Jadi dia skip paham dia keep dulu gitu loh. Dia skip. Teman yang lihat juga, yang ada juga beberapa yang lihat juga, dia skip dulu. Jadi waktu mau cerita kita kasih kode untuk keep dulu, jangan ini. Beberapa saat kita explore di sana, kita hening, yang biasanya 5 menit 10 menit, ini hanya 3 menit. Setelah itu kita memutuskan untuk oke, udah kita keluar terus baru diceritakan masing-masing. Baru kita menceritakan pengalamannya masing-masing. Dan setelah itu bukan hanya sampai di situ, ternyata teman-teman kita yang mereka yang tidak tahu, mereka yang mungkin yang penasaran yang sangat tinggi, mereka mendapat gangguan itu sebagai istilahnya warning, peringatan. Jangan pernah ikut campur dan jangan mengusik gitu. Seperti itu. Gimana Ban? Ya kalau dari cerita mbaknya ini ya kalau di logika itu masih menolak sih logikaku ya. Tapi kalau kita sebagai manusia ya sudah sepatutnya kita itu ya juga dengan dunia lain itu juga ya saling menghargai lah, saling respect gitu loh, tanpa mengganggu. Tapi ngomong Mbak Dewi sekarang ini kan sudah sering melakukan penelusuran ya. Boleh dong Mbak, besok kapan-kapan kita ditemani untuk penelusuran ini. Setuju nggak Mbak? Kalau untuk Mbak Sekar sendiri, apakah bisa untuk menetralisir itu Mbak? Tergantung ya untuk netralisir atau enggaknya. Jadi gini, terkadang kan masing-masing orangnya itu
kita tidak bisa membackup satu dengan yang lainnya. Ada yang rasa penasarannya tinggi, ada yang mereka sebenarnya pengen tahu tapi menantang. Oh. Disitulah sih sebenarnya harusnya kita tahu poin-poinnya dengan dunia lain, dunia astral yang lain, di tempat yang lain gitu. Mereka mempunyai istilahnya rule-nya sendiri. Kita juga punya rule, mereka juga punya rule. Jadi kita harus saling menghargai. Jadi kalau kita memang mau mengeksplor ke sana, kita pun juga harus istilahnya kula nuwun gitu. Kita juga kula nuwun, kita minta izin. Kita di sini tujuannya hanya untuk mengeksplor. Udah sebatas itu aja, tapi terkadang ada yang lebih dari itu. Lah, itu yang saya tidak bisa neutralisir. Karena kemauan dari pribadinya ya. Karena dari pribadinya yang dianya nakal. Dianya nakal. Jadi itu di luar tanggung jawab kita. Dan itu dari makhluk astralnya itu sendiri nggak mentoleransi ya seperti itu. Misalkan ini niatnya udah beda nih, misalkan mau kesini kan niatnya explore, tapi mungkin dia malah berbuat sesuatu yang misalkan mabuk atau apa. Bukan mabuk, bukan apa sih, cuma gini, buat mereka tuh menantang tuh gini, apa sih lo kayak apa sih gitu. Gitu. Gue pengen tahu lo kayak apa sih, seberapa sih ini lo gitu. Jadi buat mereka, lo ngapain sih, lo kan di sini tamu, tapi kalau lo nggak sopan. Jadi sebenarnya rumah kita ada yang bertamu nggak sopan gitu. Nah seperti itu, jadinya itu yang kita di luar ini kita untuk bisa netralisir atau apa, itu udah di luar kemampuan kita nggak bisa, karena kamu sendiri yang membuat ulah gitu. Kira-kira ada pesan buat teman-teman yang lagi pada nonton nih, misalkan di tempat apa kita jangan berbuat apa? Ya, untuk pesan buat teman-teman yang mungkin bisa atau baru bisa belajar atau yang punya rasa penasaran tinggi gitu, kita harus tahu batas-batasnya. Kita sebagai manusia, kita makhluk mulia, kita boleh untuk berkomunikasi dengan mereka. Kita boleh menjadikan mereka itu sebagai partner gitu. Tapi jangan sampai kita itu terdominasi oleh mereka. Janganlah, dan kita juga harus tahu bagaimana kita harus saling menghormati antara dunia mereka dengan dunia kita gitu. Jadi kita boleh masuk, tapi jangan mau asik, jangan mau obrak-abrik apa yang sudah menjadi tatanan mereka. Setuju, saya setuju itu, Mbak. Jadi walaupun mereka tidak terlihat, pasti sudah otomatis kita berdampingan dengan makhluk astral ya. Jadi ya jangan saling mengusik lah ya. Jangan saling mengusik lah. Dan juga gini, apa yang sudah ada di sana, janganlah mempunyai keinginan, aku pengen bawa, aku pengen ini, aku pengen itu. Apa yang sudah ada di sana biarlah tetap di sana pada tempatnya. Mbak Dewi Sekar ini kan sudah sering melakukan penelusuran nih. Kapan-kapan boleh dong Mbak kita ajak penelusuran, karena Wani Biro. Sama dia Mbak. Jadi boleh lah Mbak, kita kan memang Instastory Official memang akan ada agenda penelusuran. Nah itu di tempat mana masih dirahasiakan, nanti kita bahas dulu ya Mbak. Ya. Dan itu pun nanti mungkin hanya sebatas yang dibilang Mbak Sekar tadi ya. Iya. Jadi kita akan explore di sana itu Ya sebatas sejarahnya apa, sejarah. kejadiannya apa, dan terus makhluk astralnya apa aja di sana. Kita hanya bisa nanti mungkin memberikan ininya, kontaknya hanya energinya ini gitu. Ya, jadi kita
istilahnya tidak mengambil apapun di sana ya Mbak. Ya jangan ambil apapun selain gambar, jangan tinggalkan apapun selain jejak, dan jangan buru apapun selain waktu. Itu ya teman-teman ya. Jadi setuju dulu nih Mbak. Setuju, yes. Setuju. Akan melakukan penelusuran teman-teman. Saksikan di episode selanjutnya. Teman-teman yang penasaran, kita akan melakukan penelusuran bersama Mbak Dewi Sekar Kandil yang notabene sudah Ya, pasti. banyak pengalaman. Nanti didampingi dengan suami boleh Mbak? Yang jelasnya itu suami itu dia yang akan membackup. Oke. Yang backup gitu. Dan juga nanti saya butuh seseorang juga sih perempuan yang harus mendampingi saya juga sih. Oke. Jadi saya butuh dia juga untuk mentranslate sih. Translate gambaran-gambaran apa yang terjadi di masa lalu gitu. Iya, jadi saya menggunakan dia untuk perantara untuk mengeksplor auranya. Oke. Dan itu seseorang yang mungkin Anda kenal. Oke. Harus perempuan Mbak? Iya. Cowok gitu bisa nggak? Oh, saya butuhnya perempuan, Mas. Perempuan ya. yang perawan. Apa tadi? Perempuan. Oh, Masnya ini perawan aja sih. Parah nih. Mau perawan yang kayak gini tadi, Mas? Mau, Mas? Aduh, oke, gitu Bang Didi. Mungkin gitu ya Mbak. Ya. Terima kasih udah bersedia hadir di konten Inilah Story official Ya. kali ini. Pertama kali hadir langsung kita ajak penelusuran ya Bang ya. Ya. Ya, oke. To the point. To the point. Gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Dewi Sekar Kandil atas waktunya. Mungkin sekian cerita dari Mbak Dewi Sekar Kandil. Tentunya ini hanya sebagai informasi dan sebuah pengetahuan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Mbak Sekar tadi banyak sekali ada benarnya ya. Jadi tidak boleh untuk melakukan hal yang senonoh di tempat yang baru kita kunjungi, apalagi tempat itu sudah menjadi tempat yang angker ataupun sakral ya. Iya Bang. Jadi mungkin ambil sisi baiknya buat teman-teman yang di sana. Mungkin gitu Bang. Ya. Oke, teman-teman, sekian dari kami. Jangan lupa tonton terus channel dari Inilah Story Official. Jangan lupa Like, komen, Dan subscribe. dan juga share ke seluruh masyarakat Indonesia. Oke, gitu saya ya. Kitama Saya Bidi Koji. dan Saya Dewi Sekar Kandil. terima kasih dari kami. Salam sehat. Bye bye.